Bagaimana, Siwa? Tadi kita sempat sampaikan, dalam Undang-Undang Pilkada kan sudah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal usia 30 tahun. Calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati itu usia minimal 25 tahun. Artinya apa? Artinya undang-undang mengatur bahwa anak muda itu boleh. Ya, Terus kenapa kita selama ini yang calonkan orang tua saja? memang yang paling tepat logikanya seperti itu. Karena pembuatan undang-undang itu kan sudah ada kajiannya. Kajian itu dilakukan oleh akademisi, politikus, bahkan seuji petik di masyarakat. Apakah umur ini pas atau tidak? Selamat malam Pak Mulyono. Selamat malam Om Siwa. Malam Ya, abang. malam. Aduh, ini Jadi, diskusi panjang sampai mana nih? nah, jadi ini malam ketong ini berdiskusi bagaimana mencari pemimpin NTT ini melalui anak-anak muda yang punya potensi yang besar sekali untuk membangun NTT sehingga NTT bukan lagi nanti Tuhan tolong tetapi nyata tangan Tuhan begitu. Nah, Amin, 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 amin. lebih Amin. dari Mungkin ini saatnya sudah tangan Tuhan bekerja di para anak-anak muda. Salah satunya Om Siwa yang luar biasa. Sekian lama kita hanya menatap di media sosial, tapi hari ini bisa menatap langsung dan berdiskusi dan sekaligus Om Mulyono yang sekian lama hanya banyak sekali kita mendengar motivasinya baik kita anak muda dan sekarang puji Tuhan kita juga sudah bisa banyak Nah, memberikan pemikiran-pemikiran lah. menurut Om Bildad ya, anak muda ini, anak muda yang berpotensi, bagaimana sih sebenarnya anak muda ini berperan serta untuk membangun NTT ini? Bagaimana menurut ide-ide daripada Bang Bildad ini? Apa sih yang perlu diperbaiki? Apa sih perlu yang diinginkan? Jangan sampai anak muda seperti Om Bildad ini belum ada pengalaman jadi birokrasi, terus mau maju-maju. Ini bagaimana Om Bildad? Nah, menurut pemikiran Om Bildad. Ya. Baik, terima kasih banyak Om Leono dan Om Siwa. Pada prinsipnya bahwa semua perubahan-perubahan zaman itu dimulai oleh anak muda. Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga apakah kemudian hari ini anak muda bisa memberikan catatan emas bagi daerah kita, maka coba kita mengulas kembali sejarah apakah anak muda punya peran di masa yang lampau atau tidak. Sehingga kita tidak lagi terjadi perdebatan apakah anak muda itu bisa membangun dia punya daerah atau punya pemikiran-pemikiran yang dan ide dan gagasan yang baik atau tidak. Saya pikir catatan sejarah sudah terlalu banyak ya, 98, 1928 dan sebagainya. Bahkan Soekarno pun sejak muda telah berpikir soal Indonesia mau dibawa kemana. Sampai akhirnya beliau menjadi presiden. Nah, terkait dengan muda hari ini yang menjadi persoalan kita itu kan kadang-kadang kita apatis terkait dengan berpikir soal daerah ini mau dibawa kemana, apatis terkait dengan politik dan sebagainya. Dan luar biasa sebenarnya Om Siwa salah satu anak muda yang sekian lama kita pantau bahwa beliau tidak apatis, banyak menyuarakan aspirasi-aspirasi publik yang sebenarnya mau menyuarakan tapi kadang kita malu dan sebagainya, sehingga itu tanda bahwa anak muda ini punya kemampuan, tapi apakah kemudian mau untuk dikeluarkan dan mau untuk diberikan kesempatan atau tidak. Saya pikir itu yang paling utama dulu Om Leonos sama Om Masih. Ya. Nah, ini kita merasakan bahwa sudah 2 dekade yang terjadi di NTT ini kan para orang tua semua yang bertarung tidak pernah tersentuh orang-orang muda untuk maju dan berpikir soal daerahnya di bawah di mana. Nah, ini yang paling penting. Padahal yang paling penting ketika orang memaju itu yang diuji isi kepalanya, ide dan gagasannya, bukan umurnya. Nah, kalau kita perdebatkan soal umur, Iya. ya ini kan jadi rumit. Atau perdebatkan soal suku, agama itu yang paling lebih berat lagi. Dan itu mungkin paling utama kita anak muda memaju ini mempersiapkan kemampuan secara pribadi, dengan berbagai referensi, ide dan gagasan, sehingga ketika diajukan atau setidaknya tampil di publik punya cukup referensi, ilmu, pengetahuan, referensi soal ide dan gagasan terkait dengan bagaimana daerah ini mau maju. Jangan sampai kemudian kita membuat program-program yang bangun jam 5 lah, bangun jam 4 lah, jam berapa ya kita repot. Mungkin sekian begitu. Ya. Nah, ini anak muda-muda seperti ini, teman-teman ya, anak muda-muda seperti ini yang kita memang lagi butuhkan ya. Karena apa? Karena pemikiran yang ide-ide itu yang cepat, ya, yang cepat sehingga kita ini benar-benar memberikan satu kemajuan bagi daerah ya, terutama daerah NTT. Dan juga ini di NTT ini ada 21 kabupaten dan 1 kota.
Nah, bagaimana kita ini bisa memajukan NTT kalau misalnya yang itu saja kan begitu Pak Bilat ya, ya toh? Benar Nah, sekali. itu saja ya. Ini bosan jadinya, ya kan? Orang seperti orang makan tempe setiap hari, 2 bulan dia darah naik. Kenapa tempe terus kau kasih? Emangnya tidak ada ikan kan begitu? Jadi ini Ayo. bukan tempe saja, Bos. Yang selama ini kita rasakan ini tempe basi. Tempe yang sudah berlumut tuh, Bos. Jadi begini, Abang Bildat. Abang Siap. Bildat tadi beta sampaikan di beliau dan juga tadi ada salah satu warga NTT yang naik dan beta juga sampaikan bahwa kita anak muda ini bukan cuma punya ide dan gagasan, tapi kita juga punya komitmen untuk jalankan ide dan gagasan itu. Orang tua mungkin dia punya ide dan gagasan, tapi apakah dia punya komitmen untuk jalankan ide dan gagasan itu atau tidak? Nyata dan fakta bahwa selama ini orang tua yang kita pimpin kita selama ini, dorang tidak punya komitmen untuk jalankan itu. Ketika dorang sudah menjabat, komitmen hilang karena urus diri masing-masing. Banyak anak muda itu, isi yang ada dalam hati dan pikiran anak muda itu, dia merasa hormat pada orang tua. Dia merasa penuh kasih. Ketika ada keluhan-keluhan masyarakat, apalagi itu khususnya orang tua, dia akan cepat lakukan. Dia akan cepat mengambil tindakan. Kalau orang tua, misalnya yang datang masih satu umur di bawah dia, saya lebih tua kok, ya kan? Betul. Tapi ketika anak muda yang memimpin, orang tua datang ke staf begini, laksanakan, tindak lanjut. Itulah figur-figur yang kita harus pilih, itu adalah pemimpin-pemimpin muda. Tadi Beto juga sudah sampaikan bahwa kalau misalnya ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa anak muda itu masih bau kencur, anak muda itu kencing belum lurus, anak muda itu belum pengalaman birokrasi. Beta mau sampaikan, kalau ada pejabat mengatakan seperti itu, maka pejabat itu sedang takut kehilangan jabatan. Iya, pejabat-pejabat yang takut kehilangan jabatan saja, makanya mengeluarkan statement seperti itu, karena dia tidak punya senjata untuk melawan anak muda. Jadi begini, menurut Bang Bildat bagaimana? Ya, Menurut Bang Bildat yang memang tidak yang pernah disampaikan adalah tidak pengalaman di bidang birokrasi, toh, ya, yang belum tahu apa-apa, anak baru naik badan begini, dia pemakan puji mati, itu bagaimana, Pak Bildat? baik. Nah, Bapak Mulyono Om Siwa. Pada prinsipnya apa ya? Kita yang masih muda ini kan masih apa ya? Baru bertumbuh. Kita kalau misalkan usia produktif mulai umur 45, berarti sampai dengan umur 55 atau 60, maka masih terlalu panjang kita punya karir. Sehingga ketika kita masih muda memimpin, tidak mungkin kita membuat kita punya karir itu cacat hanya karena tidak mau komitmen dengan ide dan gagasan. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena usia kita ini masih panjang, sehingga kita pasti menjaga diri kita. Sehingga tidak ada cacat maupun celah. Kan kita juga berpikir, apakah kemudian membangun daerah ini kemudian dilirik oleh tingkatan yang lebih di atas atau tidak. Kan tentu kita memulai sejak dini, tentu kita juga melakukan sebaik-baiknya dengan harapan bahwa kita akan terus meningkat sampai ke tingkatan yang lebih di atas. Nah, itu yang pertama. Kalau ada pernyataan-pernyataan bahwa anak muda belum mampu dan sebagainya, nah ini menjadi perdebatan yang menurut saya itu perdebatan yang sudah tidak substansi. Karena apa? Karena apakah kemudian kita masih muda tidak punya pikiran untuk membangun daerah atau punya pikiran untuk belajar dan membangun daerah kita? Karena pada prinsipnya birokrasi itu dibangunkan ada relnya, ada aturannya, dan semua sudah ada. Tinggal bagaimana program-program atau intervensi-intervensi yang dibuat oleh pemimpin itu tepat sasaran dan bermanfaat. Misalkan sapi, bagaimana programnya, ayam, telur dan sebagainya. Itu yang paling diharapkan. Bukan kemudian mengukur orang karena belum punya pengalaman. Kan banyak juga yang kemudian naik tidak punya pengalaman tapi menjadi baik. Dan kita masih muda ini pasti mau belajar lah. Mau belajar. Tapi kalau dalam konteks profesi saya misalkan pengacara, saya mau katakan begini. Di Amerika, semua hampir rata-rata presiden itu dilahirkan dari seorang pengacara. Bahkan hari ini presiden Amerika Joe Biden pun seorang pengacara. Barack Obama presiden termuda kulit hitam pun seorang pengacara. Dan banyak lagi, sehingga perdebatan soal anak muda mampu atau tidak, saya pikir itu perdebatan yang mereka lupa bahwa sejarah selalu berubah kan anak muda. Ya. Betul. Orang juga lupa kalau dorang itu dari situ dulu, baru punya pengalaman. Betul.
Artinya harus ada kesempatan untuk anak muda supaya dia juga berpengalaman, kan begitu? Iya, betul Betul. sekali. Nah, jadi seperti itu sebenarnya teman-teman. Sehingga ya kita gaungkan mulai hari ini yaitu mari kita cari anak muda yang bisa membangun ini NTT umumnya khususnya Kota Kupang lah. Jadi Kota Kupang ini harus berubah, ya toh harus berubah. Iya, Kenapa kok harus berubah? Karena peluang daripada Kota Kupang ini masih banyak dan luas. Ini ibu kota provinsi. Sehingga disinilah kita ini apa namanya trade center, ya toh. Tolak ukur trade center ini disinilah di Kota Kupang ini yang kita bisa majukan bagaimana menjadi mercusuar bagi seluruh Indonesia gitu loh. Anak muda-muda ini yang perlu. Kok banyak kok di luar sana bahwa iya, banyak bupati yang masih umur berapa 25 kah berapa itu. iya, Masih banyak kok, banyak di sana. Artinya masih ada kesempatan. Mereka apa pengalaman dalam birokrasi tidak, iya, toh? iya. Nah, sama seperti Pak Bilda tadi bilang bahwa ada rule, ada jalannya, ada polanya untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Jadi apa namanya? Inilah yang kita harapkan bahwa banyak anak muda yang akan memimpin apa NTT ini gitu loh. Nah, kalau ada Siwa tidak bisa ini ya hanya apa namanya memberikan ide masukan. Nah, karena kalau misalnya seperti ini kan ada kebebasan untuk memberikan mengkritik dan segala macam supaya membangun. Saya lihat narasi-narasinya Siwa juga bahwa ini adalah kritikan-kritikan membangun gitu loh. Iya kan? Jeffrey Manobe, otak-otak kreatif itu anak-anak muda, setuju. Nah, bagaimana Siwa? Tadi kita sempat sampaikan, dalam undang-undang pilkada kan sudah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal usia 30 tahun. Calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati itu usia minimal 25 tahun. Artinya apa? Artinya undang-undang mengatur bahwa anak muda itu boleh. Ya. Terus kenapa kita selama ini yang calonkan orang tua saja? Orang tua yang hampir bau tanah kan? Ya toh? Terus fungsi dari itu undang-undang apa kalau sudah mengatur seperti itu? Artinya kan kita sendiri tidak jalankan undang-undang itu kan? Hmm. Sebagai Jadi warga negara kalau kita ragu dengan anak muda artinya kita tidak menghargai itu undang-undang. Jadi orang tua bilang anak muda belum bisa, kayaknya orang tua yang tidak baca itu undang-undang. Itu logika sederhananya dari situ saja kan? Undang-undang mengatur, jadi artinya negara menerima itu. Emangnya itu orang tua yang bicara bilang anak muda tidak bisa, tuh dia yang punya negara kan? Waduh, parah. Nah, bagaimana Om Bildat? Memang yang paling tepat logikanya seperti itu. Karena pembuatan undang-undang itu kan sudah ada kajiannya. Kajian itu dilakukan oleh akademisi, politikus, bahkan seuji petik di masyarakat apakah umur ini pas atau tidak. Sehingga kemudian baru dibuat dalam undang-undang yang mengikat semua. Sehingga kalau ada perdebatan soal umur, ya memang tidak mungkin. Karena yang dibuat juga orang tua kita yang buat undang-undang tersebut. Bahwa batasan umurnya di sini. Dan memang batasan umurnya di kita, jadi wajib ya tidak ada yang salah kalau kita masih muda-muda mau maju. Berarti ukuran akademiknya bahwa umur sekian sudah punya kemampuan untuk berpikir dan memajukan daerahnya ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, ini kita harusnya mulai menggaungkan. Tadi kan beta sudah bilang, ini malam mulai anak tangga pertama yang beta naik dan besok mulai beta rentet sudah. Beta juga rasa penting sekali karena beta perhatikan bahwa ada beberapa daerah tuh sudah mulai memperhatikan kita punya generasi muda ini untuk dijadikan figur-figur di dalam helatan-helatan politik. Jadi bukan hanya di Kota Kupang saja. Tapi memang isunya memang harus mulai dari ibu kota karena di hampir semua daerah berpikir demikian. Nah ini menjadi penting sekali supaya kita juga anak muda ini berpikir untuk mempersiapkan diri dan maju. Jangan kita semua nonton Om Siwa punya punya channel YouTube lalu puji-puji tapi kita sendiri tidak mau untuk tampil di publik dan memberikan masukan. Nah ini jadi problem. Betul itu. Jadi memang Om Siwa sudah menjalankan itu lokomotif, ya tapi kita muda-muda nih ikut sudah itu lokomotif dan menjadi gerbong yang sangat panjang. Setuju. Mungkin demikian. Jadi mari kita gaungkan bahwa anak muda ini punya kapabilitas ya untuk berpikir lebih cepat ya mungkin ya karena 02 Supas kalau kolaborasi 02 Siwa maksudnya dengan Pak Tonak ya.
Bilang orang tua punya kantong belum penuh, makanya mau maju terus. Itu tuh yang kita sempat diskusi bahwa tunggu kantong penuh tuh itu yang nanti membuat itu satu pepatah yang mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, betul. Iya. Nah itu yang bahaya. Nah tapi ada yang 4 periode, 5 periode lagi. Nah, itu kita punya DPD itu. Nanti beliau meninggal di kursi itu. Selamat malam Tom. Ini yang bahaya ini. Mari kita kasih kesempatan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda itu juga berkreasi. Karena yang tua-tua itu pasti berjalan dari yang muda. Dia melewati muda dulu baru dia tua. Kalau waktu dia masuk muda dulu dia mencalonkan terus tidak cocok untuk menjadi pemimpin, kenapa kamu dulu waktu muda mendaftar kan begitu? Iya kan? Nah, Ya. ya seperti itu saja gitu loh. Nah, sekarang zamannya anak-anak muda inilah yang akan maju dan akan memimpin dan membuat perubahan-perubahan. Tapi harus ada ketegasan juga. Kebetulan ya ketegasan itu ya pasti menguasai tentang hukum dan undang-undang. Itu yang perlu.